mata atau ibu dan pita atau ayah itu adalah perwujudan dari para dewa. Ini adalah konsep anak anung anindito sing bisa ngluhurake asmane wong tuwa, mikul dhuwur mendem jeru. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam. Para pemirsa Gajayani TV, umat Hindu dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya dalam acara Dharma Wacana yang disiarkan di stasiun TV Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Bapak Ibu, para pemirsa umat Hindu dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah tema Dharma Wacana, yaitu berbakti kepada Guru Rupaka. Sebagaimana kita ketahui bahwa Hindu memiliki ajaran bakti yang sangat luar biasa, terutama kepada para guru. Dalam Hindu dikenal dengan ajaran catur guru bakti atau berbakti kepada 4 guru. Yang pertama adalah Guru Swadhyaya, Ida Sang Hyang Widiwasa. Kemudian yang kedua adalah Guru Rupaka, orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah Guru Pengajian, guru yang memberikan ilmu kepada kita. Dan yang keempat adalah Guru Wisesa, yaitu pemerintah atau orang yang menjadi pemimpin atau penguasa kita. Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya hanya akan membahas satu bakti saja, yaitu bakti kepada Guru Rupaka. Dalam ajaran Hindu, Guru Rupaka adalah orang tua sing ngrupaka awake dhewe, yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, memberikan nafkah kepada kita, mendidik, membimbing, dan membina kita. Itu adalah Guru Rupaka. Mereka adalah orang tua kita. Kata guru sebenarnya dalam bahasa Sanskerta artinya berat. Rupaka adalah orang yang telah merupakan kita, yang melahirkan kita. Guru Rupaka adalah ayah dan ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Dalam Taittiriya Upanishad dikatakan bahwa mata atau ibu dan pita atau ayah itu adalah perwujudan dari para dewa. Matri Dewa Bhava, Pitri Dewa Bhava. Ibu dan ayah adalah perwujudan dari para dewa. Orang Jawa mengatakan bahwa orang tua itu adalah Bopo kang katon, Tuhan yang kelihatan. Dalam ajaran Hindu, seseorang yang tidak bisa menghormati Tuhan Bopo sang sing katon atau Tuhan yang kelihatan itu, maka mereka pun tidak akan bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, betapa pentingnya
kita sebagai umat Hindu menghargai dan menghormati orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Dalam kitab Kekawin Ramayana diceritakan bagaimana seorang raja yang besar yang bernama Prabu Dasarata. Beliau adalah Raja Ayodhya. Meskipun beliau seorang penguasa dunia, beliau sudah paham tentang ajaran-ajaran Weda. Beliau sudah patuh dan berbakti kepada para dewa. Beliau menguasai 3 dunia, tetapi tetap beliau sangat taat dan bakti kepada para leluhurnya, yaitu orang tuanya. Disebutkan di dalam Kekawin Ramayana, Gunamanta sang Dasarata, roh sira ring Weda, bakti ring dewa, tarmalupeng pitra puja, masih tasireng swagotra kabeh. Gunamanta sang Dasarata, diceritakanlah ada seorang raja yang bernama Prabu Dasarata. Roh sira ring Weda, beliau sudah paham tentang ajaran-ajaran Weda. Beliau sudah paham tentang sastra dan susastra Weda. Bakti ring dewa, beliau juga patuh dan taat, tidak pernah meninggalkan ajaran-ajaran ketuhanan, ajaran-ajaran dari para dewa. Tarmalupeng pitra puja, namun demikian beliau juga tidak lupa akan bakti kepada para leluhurnya, terutama orang tua. Beliau senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Masih tasireng swagotra kabeh, begitu juga kepada seluruh sanak saudaranya, keluarganya, kerabat, andai tulan, dan sebagainya. Oleh karenanya, seorang Raja Dasarata ini tidak hanya disegani oleh dunia, tetapi juga dia sangat dihormati oleh keluarganya, anak, istrinya, dan sebagainya. Bahkan keempat anaknya pun menaruh rasa hormat dan bakti yang sangat luar biasa kepada Sang Prabu Dasarata. Lalu bagaimanakah kita sebagai umat Hindu mewujudkan rasa bakti kepada Sang Guru Rupaka tersebut? Nanti akan kita bahas selepas selingan berikut ini. Para pemirsa Gajayana TV, umat Hindu dimanapun Anda berada, tadi sudah kita kupas tentang ajaran bakti dan juga sempat kita ceritakan bagaimana seorang Dasarata, raja yang besar, berbakti kepada orang tua atau leluhurnya. Ini mungkin sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bung Karno yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para leluhurnya dan sejarah para pendahulunya. Kita sebagai umat Hindu yang memiliki ajaran Guru Rupaka ini harus taat, patuh, dan bakti kepada orang tua yang telah melahirkan kita. Bahkan di dalam sastra dan susastra Weda juga disebutkan bahwa manakala seorang putra atau seorang anak belum bisa membahagiakan orang tuanya, tidak menuruti kata atau perintah dari orang tuanya, tidak patuh bakti kepada orang tuanya, maka segala pahala yang dilakukan, segala kebajikan yang dilakukan semasa hidupnya itu hanya akan menjadi sia-sia belaka. Begitu pentingnya kita harus berbakti dan taat kepada orang tua, sampai-sampai dalam sastra dan susastra Weda dikatakan bahwa
kalau kita belum bisa mewujudkan bakti kepada orang tua tersebut, ayah dan ibu kita, maka sama halnya kebajikan yang kita lakukan itu hanya akan menjadi sia-sia belaka. Ada sebuah cerita, para pemirsa, tentang seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dalam sebuah buku kuno dalam bahasa Jawa, judulnya tentang dedongengan atau kisah-kisah inspiratif, itu diceritakan bahwa ada salah seorang saudagar yang kaya raya. Dia hanya memiliki seorang anak, seorang putra laki-laki. Nah, suatu ketika anaknya ini pergi ke luar kota untuk mencari pengalaman, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, pada suatu ketika saudagar kaya ini tiba-tiba meninggal dunia. Kemudian pemimpin di desa tersebut, karena dia tahu bahwa seorang saudagar ini hanya memiliki seorang anak laki-laki, maka dia mengatakan bahwa seluruh harta kekayaannya itu akan diwariskan kepada si anak laki-laki tersebut, yang sampai pada saat itu dia tidak ada di tempat. Beberapa hari kemudian ada 3 orang pemuda yang mengaku sebagai anak dari saudagar tersebut. 3 orang pemuda, ya, masing-masing ini menghadap kepada pemimpin desa. Ya, dia mengatakan bahwa mereka adalah putra dari saudagar kaya tersebut dan mereka berhak atas segala warisan kekayaan yang dimiliki oleh saudagar kaya tersebut. Nah, memang warga di sana tidak begitu banyak tahu tentang keberadaan pemuda tersebut karena dia sejak kecil dia sudah merantau ke luar kota. Nah, karena untuk membuktikan siapa yang benar-benar anak dari saudagar kaya tersebut, maka sang kepala desa mengadakan sayembara. Ya, dia menyuruh anak buahnya untuk mengambil gambar dari saudagar kaya tersebut, lukisan dari saudagar kaya yang ada di rumahnya, kemudian diambil untuk dibawa ke balai desa. Kemudian sesampainya di balai desa, kepala desa menyampaikan kepada 3 pemuda tersebut, "Wahai 3 pemuda, kalau kamu bisa memanah dengan tepat tanda yang saya kasih lingkaran di dada gambar lukisan ini dengan tepat, maka kau adalah pasti anak dari saudagar kaya ini." Karena saudagar kaya ini adalah orang yang ahli memanah. Ya, dia seorang ahli pemanah. Kemudian tanpa pikir panjang, pemuda yang pertama dia langsung mengambil busur dan anak panahnya. Dia membidikkan busur dan anak panahnya ke gambar lukisan yang ditunjuk oleh kepala desa. Begitu dikasih aba-aba siap, dia langsung melepaskan anak panahnya. Namun anak panahnya tidak sampai pada lingkaran, hanya 1 senti, sekitar 1 senti dari lingkaran itu. Kemudian pemuda yang kedua juga melakukan hal yang sama. Dia mengambil busur dan anak panahnya, tanpa pikir panjang dia segera melepaskan anak panahnya, namun tidak sampai mengenai garis, hanya mengenai garis pada lingkaran itu, tidak sampai pada tengah lingkaran yang digambar oleh kepala desa. Kemudian pada giliran pemuda yang ketiga, ketika pemuda yang ketiga ini mengambil busur dan anak panahnya,
Dia membentangkan busurnya dan siap melepaskan anak panahnya. Tiba-tiba seluruh badannya gemetar. Ngredeg jere wong Jawa. Kemudian wajahnya pucat pasi, saudara-saudara. Dan dia meneteskan air mata. Kemudian dia seraya berkata kepada kepala desa, "Wahai Pak Kepala Desa, seandainya saya tidak mendapatkan harta warisan orang tua pun saya akan ikhlas daripada saya harus memanah dengan tepat, walaupun saya bisa mengenai sasaran dengan tepat di tengah lingkaran itu, karena itu adalah gambar orang tua saya. Saya tidak tega. Meskipun itu hanya sebuah gambar, tapi bagi saya gambar itu adalah gambaran dari orang tua saya. Bagaimana mungkin saya sebagai anaknya tega melepaskan panah ini ke gambar itu?" Nah, apa keputusan kepala desa terhadap ketiga anak buahnya, ketiga anak pemuda tadi? Siapa yang anak yang sejati dari para saudagar kaya tadi? Nanti akan kita jawab setelah selingan berikut ini. Tadi sudah saya ceritakan tentang ketiga pemuda yang mengikuti sayembara untuk memanah gambar dari saudagar kaya yang meninggal dunia tadi. Kemudian setelah melihat kejadian itu, maka kepala desa langsung memutuskan, "Wahai anak muda yang ketiga, kau adalah anak dari saudagar kaya ini. Karena saya tahu, seorang anak tidak akan mungkin tega untuk melukai orang tuanya, walaupun itu hanya sebuah gambar, foto dari orang tuanya. Dia tidak akan tega untuk merobek-robek atau merusak dari apa yang menjadi milik orang tuanya." Sementara dua pemuda tadi, tanpa rasa iba, tanpa rasa belas kasihan, dia langsung melepaskan anak panahnya dan mengenai gambar dari saudagar kaya tadi. Maka saya bisa memutuskan bahwa kau adalah anak yang sebenarnya dari saudagar kaya itu. Akhirnya setelah sayembara itu, maka anak muda tadi, ya setelah dicek juga dengan kerabat-kerabat lain yang ada di daerah, ternyata memang benar bahwa dia adalah anak kandung dari saudagar kaya yang meninggal dunia itu, dan dia akhirnya berhak untuk mewarisi seluruh kekayaannya tadi. Dari cerita tadi, saudara-saudara, dapat kita petik bahwa seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia harus bisa mewujudkan rasa cinta dan baktinya itu. Bukan hanya sekedar mengaku anak. Pak, aku iki lho anakmu. Bu, iki lho aku anakmu. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi bagaimana dia mengatakan, membuktikan kata-katanya itu dengan perbuatan, dengan rasa bakti, dengan pengabdian yang tulus. Itulah esensi dari cerita itu. Kalau kita mengaku berbakti kepada orang tua, ya jangan hanya sekedar kita mengaku bahwa kita anak dari orang tua kita. Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan rasa bakti itu kepada orang tua. Kalau orang Jawa mengatakan, ini adalah konsep anak anung anindito, sing bisa ngluhurake asmane wong tuwa, mikul dhuwur mendem jeru. Jadi anak yang patuh dan taat kepada orang tua adalah mereka yang dengan tulus dan ikhlas mereka akan senantiasa berbakti pada orang tua, meluhurkan nama orang tuanya, mikul dhuwur mendem jeru. Maka dia akan menjadi anak yang tidak tercela, anindita. Para pemirsa Gajayana TV dimanapun Anda berada,
Jadi seperti yang dilakukan oleh pemuda yang ketiga dalam cerita tadi, bahwa kita sebagai anak atau putra itu memiliki kewajiban untuk mengentaskan orang tua kita dari penderitaan, terutama dari neraka. Sebagaimana arti kata dari putra itu. Put artinya neraka dan tra artinya membebaskan. Jadi seorang putra adalah anak atau orang yang mampu membebaskan orang tuanya dari siksaan neraka atau dari penderitaan yang ada di dunia ini. Seorang yang mengaku sebagai anak, maka kang sinangguh anak, maka dia harus mewujudkan rasa baktinya itu dengan cara apa? Patuh pada orang tuanya, patuh dengan nasihatnya, setia bakti kepada orang tuanya, tidak mengata-ngatai orang tuanya dengan kata-kata yang kasar, membuat orang tuanya senang. Ya, kalau nanti orang tuanya sudah tua, maka dia memiliki kewajiban untuk merawat, memelihara, dan menjaganya. Nah, itulah sesungguhnya yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua. Walaupun sebenarnya orang tua tidak akan mungkin meminta balasan, imbalan dalam bentuk jasa apapun kepada anak-anaknya. Karena dia merawat anak-anaknya itu pasti dengan tulus ikhlas. Mungkin dibalas dengan kata-kata yang baik, ucapan yang baik kepada orang tuanya itu saja, mungkin mereka sudah senang kepada anak-anaknya. Tidak perlu dibawakan emas, berlian, intan, dan sebagainya. Ya. Dalam Sarasa Muscaya 250 dikatakan bahwa seseorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, maka dia akan mendapatkan setidaknya 4 pahala. Kuneng palaning bakti ring wewang atuha. Diceritakan inilah adalah pahala dari bakti kepada orang tua. Ya. Yasa kirti, ya. Yang pertama adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, maka dia akan mendapatkan yang namanya yasa. Yasa artinya nama baik. Ya. Orang yang berbakti kepada orang tuanya, maka dia akan dilimpahi dengan nama baik. Kemudian yang kedua adalah kerti, kemasyhuran. Mereka yang menghargai, menghormati, bakti kepada orang tuanya, maka mereka akan mendapatkan kemasyhuran yang tidak terhingga. Bahkan mungkin segala macam anugerah yang tidak dapat ditemukan di dunia ini akan didapatkan oleh anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Baru yang kedua nanti menyusul dana. Dana itu kekayaan. Mereka yang berbakti kepada orang tuanya, pasti mereka akan mudah untuk mendapatkan harta kekayaan. Nek jere wong Jawa, wong sing bekti karo wong tuwa kuwi mesti gampang gangsar anggene golek upo lan bogo. Jadi mereka yang senantiasa tulus dan bakti kepada orang tuanya, maka mereka akan sangat dengan mudah atau diberikan kemudahan untuk mendapatkan yang namanya kekayaan. Dan yang terakhir adalah kesehatan, keselamatan. Bahwa orang yang senantiasa bakti kepada orang tua atau leluhurnya, maka dia akan diberikan yang namanya kesehatan, keselamatan, dan nantinya adalah kebahagiaan. Para pemirsa umat Hindu dimanapun Anda berada, para pemirsa Gajayana TV, demikian tadi Dharma Wacana saya tentang berbakti kepada Guru Rupaka. Semoga kita diberkati oleh Yang Widi dan menjadi orang-orang yang senantiasa taat, patuh, dan bakti kepada orang tua kita. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Akhirnya saya tutup dengan mengaturkan Santi Suro Sudiro Jayani Kangrat Suh Brasto Tekaping Ulah Darmastuti. Om Santi 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 Om